nama saya Siti Faridah dengan NIM 23141221009 dan rekan saya. Kenalkan, saya Rizalti Fatimah Ahmad dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2023 dengan NIM 23141221007. Di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada definisi dan teori, yang kedua ada fungsi kromatografi gas, yang ketiga prinsip dan cara kerja, yang keempat jenis-jenis kromatografi gas, yang kelima komponen instrumen, yang keenam kelebihan dan kekurangan, selanjutnya yang ketujuh aplikasi, dan yang terakhir daftar pustaka. Pembahasan yang pertama yakni definisi dan teori kromatografi gas. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Kromatografi adalah metode pemisahan berdasarkan interaksi yang berbeda dari senyawa spesimen dengan fase gerak dan dengan fase diam sebagai senyawa perjalanan melalui media pendukung. Teknik kromatografi dapat diklasifikasikan menurut fase geraknya, kromatografi gas dan kromatografi cair. Kromatografi gas, fase gerak dan fase diam diantaranya. 1. Fase gerak adalah gas dan zat terlarut terpisah sebagai uap. Pemisahan tercapai dengan partisi sampel antara fase gas bergerak. Yang kedua, fase diam berupa cairan dengan titik didih tinggi tidak mudah menguap yang terikat pada zat pada penunjangnya. Pembahasan yang kedua terdapat fungsi kromatografi gas. Kromatografi gas digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Selain itu, gas kromatografi dapat digunakan untuk menentukan komposisi campuran zat kimia atau sampel. Kromatografi gas menggunakan beragam gas dalam operasinya, bergantung pada jenis detektor dan penganalisis tertentu. Menurut sebuah penelitian, kegunaan dari gas kromatografi adalah untuk identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan juga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa dalam suatu campuran. Pembahasan yang ketiga, prinsip dan cara kerja kromatografi gas. Prinsip kromatografi adalah udara dilewatkan melalui nyala hidrogen atau hidrogen flame. Selanjutnya uap organik tersebut akan terionisasi dan menginduksi terjadinya aliran listrik pada detektor. Kuantitas aliran listrik sebanding dengan ion. Pada prinsipnya, kromatografi memisahkan campuran senyawa organik menjadi komponen-komponen senyawa sederhana dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Berikutnya terdapat cara kerja kromatografi gas. Mengaktifkan GC. Yang pertama, aktifkan Uninterruptible Power Supply atau UPS jika ada. Buka katup gas, alirkan gas ke GC. Yang ketiga, aktifkan komputer, kemudian aktifkan gas kromatografi dengan tombol on atau off berada di sisi kiri bawah. Tunggu hingga GC selesai instalisasi dan self-test kira-kira 2 menit. Yang keempat, aktifkan software ChemStation dengan double program klik kiri icon instrumen 1 online atau klik start instrumen 1 online. Yang keempat, pastikan menu berada pada load method. Conditioning method and run control. Pilih metode yang diinginkan. Yang keenam, sebelum digunakan, pastikan kolom sudah dikondisioning dengan suhu 20 derajat Celcius. Di bawah suhu maksimum kolom atau di atas suhu operasional, tetapi tidak diperbolehkan melewati suhu maksimal kolom seperti yang tertera di tag kolom. Conditioning GC selama 30 menit. Pilih metode yang akan digunakan untuk analisa, method and run control. Yang berikutnya, analisis sampel. Isi operator sampel, info isi identitas sampel melalui run control name, subject
subdirectory untuk memudahkan pencarian data. Gunakan tanggal hari ini, nama signal, nama sampel, komentar bila ada. Yang kedua, apabila menggunakan sequence, isi identitas sampel melalui sequence is operator name subdirectory untuk memudahkan parameter pencarian data. Gunakan tanggal hari ini, pastikan data file, prefix atau counter, nama signal, counter, sequence table. Pastikan part of method to run berada pada according to runtime checklist sequence. A. Location, isikan lokasi file sampel. Yang B. Sample name, sampel yang akan dianalisa. C. Method name, metode yang digunakan untuk analisa. D. Location, jumlah injeksi pada satu lokasi file. E. Volume, jumlah sampel yang diinjeksikan ke GC. F. Injector, front atau back. G. Sample info apabila diperlukan. Dan yang terakhir, save sequence. Yang keempat, tunggu hingga status di layar komputer ready warna hijau atau display di GC, ready for injection, dan lampu indikator not ready warna merah pada panel GC of run sequence. 5. Pastikan icon sequence aktif dengan cara pilih run control. Yang keenam, tunggu hingga analisa selesai. Hasil analisa akan langsung tercetak secara otomatis. C. Kalibrasi standar. Yang pertama, setelah selesai running standar pada menu view, klik menu data analisis, double klik data yang diinginkan, dan yang kedua, ambil data yang akan dianalisa melalui file. 3. Bila pada data yang dipilih terdapat peak yang tidak dikehendaki auto integration, klik integration, save lewat icon gambar buku, isi nilai parameter yang cocok, dan kemudian klik yes. Yang keempat, isi calibration table melalui calibration, isi kolom dengan nama auto calibration, tabel konsentrasi masing-masing kompon, dan klik yes. Dan yang menonaktifkan GC, yang pertama, turunkan suhu inlet dan detektor tanpa mematikan gas karir. Yang kedua, tunggu hingga suhu di oven inlet dan detektor berada pada suhu di bawah 500 Celcius. Yang ketiga, close software chemistation file. Yang keempat, tekan tombol off dan matikan GC. Yang keempat, jenis-jenis kerja kromatografi gas. Yang pertama, kromatografi gas padat. Pada kromatografi gas padat, partisi komponen cuplikan didasarkan atas fenomena adsorpsi penyerapan pada permukaan zat padat yang berfungsi sebagai fase diam. Jenis kromatografi ini penggunaannya sangat terbatas karena kurva elusi yang dihasilkan atau puncak-puncak kromatogram yang diperoleh umumnya tidak simetris. Fase diamnya berupa padatan dan kadang-kadang berupa polimerik. Yang kedua, kromatografi gas cair. Pada kromatografi gas cair, fase diam cair dilapiskan dengan ketebalan tertentu pada suatu media padat yang disebut zat padat pendukung. Partisipasi komponen cuplikan didasarkan atas kelarutan uap komponen bersangkutan pada fase cair tersebut. Ini berarti partisipasinya atau distribusinya bergantung pada kesetimbangan gas cair yang terjadi di dalam kolom. Fase diamnya berupa cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Kemudian JLC lebih disukai karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama sederhana dan lebih murah, yang kedua sensitivitasnya baik, yang ketiga waktu pemisahannya sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh cepatnya kesetimbangan yang terjadi antara fase diam dan fase gerak. Yang keempat, hanya memerlukan sejumlah kecil contoh, biasanya dalam ukuran mikro. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan waktu retensi, dan analisis kuantitatif, yaitu dengan perhitungan luas puncak. Dan yang terakhir, alat JLC dapat dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang. Yang ketiga, gas kromatografi mass spectrometry. GCMS merupakan gabungan dari instrumen gas kromatografi yang dipadukan dengan detektor berupa mass spektrometri. Paduan keduanya dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mengidentifikasi senyawa dilengkapi dengan struktur molekulnya.
Gas kromatografi merupakan metode dinamis yang digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Sedangkan mass spektrometri adalah suatu metode untuk mendapatkan berat molekul dengan cara mencari perbandingan massa terhadap muatan dari ion yang muatannya diketahui dengan mengukur jari-jari orbit melingkarnya dalam medan magnetik seragam. Di sini saya akan membahas mengenai komponen instrumen kromatografi gas. Komponen sistem GC atau kromatografi gas didesain dasarnya terdiri dari 5 komponen, yakni tabung gas sebagai sumber fase gerak, ada injektor sampel, kolom, detektor, dan juga komputer untuk akuisisi data. Sistem ini dapat diotomatisasi untuk memberikan pemisahan yang lebih tepat dan efisien kepada penggunanya. Gas pembawa atau fase gerak harus bersifat inert secara kimia atau tidak bereaksi. Adapun beberapa gas yang termasuk inert secara kimia yakni helium, hidrogen, dan juga nitrogen. Zat lain yang digunakan sebagai fase gerak adalah cairan superkritis seperti karbon dioksida, dinitrogen oksida, dan juga amonia. Gas pembawa harus memiliki kemurnian tinggi dan alirannya harus dikontrol dengan ketat untuk memastikan efisien kolom yang optimal dan reproduktivitas hasil pengujian. Kemudian, suhu dalam kolom juga mempengaruhi volatilitas senyawa dan tingkat reaksinya terhadap fase diam. Dengan pemilihan suhu awal dan gradien suhu yang tepat selama prosedur, resolusi yang baik dari senyawa yang tertahan kuat dan lemah dapat dicapai. Kolom GC dalam keadaan tertutup di dalam oven dengan suhunya dapat dikontrol. Adapun jenis kolom jenis kolom yang dapat digunakan dapat berupa kolom kemas atau kolom kapiler. Kolom yang dikemas biasanya memiliki panjang 1 hingga 5 meter dengan diameter 2 hingga 4 mm yang diisi dengan fase diam. Kolom kapiler memiliki panjang 5 hingga 100 meter dengan diameter 0,1 hingga 0,8 mm. Jadi untuk ukuran kolom kemas itu memiliki panjang yang lebih pendek namun dengan diameter yang lebih besar. Sedangkan kolom kapiler memiliki panjang lebih besar atau lebih panjang, sedangkan diameternya memiliki lebar yang lebih pendek atau lebih kecil, serta memiliki fase diam yang terletak di dalam permukaan interiornya. Adapun bagian-bagian awal dari kromatografi gas secara singkat dapat dibagi menjadi 5 bagian yang sudah saya jelaskan tadi, diantaranya sebagai berikut. 1. Gas pemangkut atau pemasok gas atau carrier gas ditempatkan pada silinder yang bertekanan tinggi. Biasanya tekanan dalam silinder sebesar 150 atm. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tempat injeksi atau injection port. Tempat injeksi dalam GC akan selalu dipanaskan. Dalam kebanyakan alat, suhu dari tempat injeksi dapat diatur. Aturan pertama untuk pengaturan suhu adalah suhu tempat injeksi sekitar 50 derajat Celcius lebih tinggi dari titik didih campuran dari cuplikan yang mempunyai titik didih yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga ada kolom. Ada 2 jenis kolom yang digunakan dalam GC, yaitu kolom kemas dan juga kolom kapiler. Kolom kemas yaitu berupa tabung yang terbuat dari gelas atau stainless berisi suatu padatan inert atau yang tidak bereaksi, kemudian dikemas secara rapi. Kolom ini memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 10 meter dengan diameter 2,2 hingga 4 nanometer. Yang kedua ada kolom kapiler yang biasanya terbuat dari silika dengan lapisan poliamida. Kolom jenis ini biasanya memiliki ukuran panjang 20-26 meter dengan diameter yang lebih kecil daripada jenis kolom kemas. Yang keempat ada detektor. Detektor berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Fungsi umumnya yaitu mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik. Kemudian arus listrik tersebut diteruskan ke dalam recorder atau komputer untuk menghasilkan kromatogram. Detektor yang paling umum digunakan dalam GC adalah detektor ionisasi atau detektor ionisasi nyata atau VFID dan detektor konduktivitas termal atau TCD. Keduanya peka terhadap berbagai komponen dan dapat berfungsi pada berbagai konsentrasi. Untuk detektor TCD pada dasarnya universal dan dapat digunakan untuk mendeteksi setiap komponen selain gas pembawa selama konduktivitas mereka berbeda dari gas pembawa dan juga suhu detektor dalam jumlah besar yang sensitif terutama untuk hidrokarbon. Sedangkan detektor FID tidak dapat mendeteksi air. TCD adalah detektor non-destruktif, sedangkan FID adalah detektor destruktif. Biasanya detektor ini akan dihubungkan dengan spektroskopi massa sehingga akan menjadi rangkaian alat GCMC.
Adapun salah satu bentuk dari FID adalah sebagai berikut yang sudah saya tampilkan di dalam layar. Itu adalah detektor dari jenis FID atau Flame Ionization Detector. Kemudian yang kelima ada oven column. Kolom terletak di dalam sebuah oven dalam sebuah instrumen. Suhu oven harus diatur dan sedikit di bawah titik didih sampel. Jika suhu diset terlalu tinggi, cairan fase diam bisa teruapkan, juga sedikit sampel akan larut pada suhu tinggi dan bisa mengalir terlalu cepat dalam kolom sehingga menjadi terpisah. Kemudian yang terakhir adalah recorder atau komputer. Recorder berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Dari kromatogram akan dapat dilakukan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Analisis kualitatif dengan cara membandingkan waktu retensi sampel dengan standar. Sedangkan analisis kuantitatif dengan menghitung luas area maupun tinggi dari kromatogram. Sinyal analitik yang dihasilkan detektor disambungkan oleh rangkaian elektronik agar bisa diolah oleh recorder atau sistem data. Sebuah recorder bergerak dengan menggerakkan kertas dengan kecepatan tertentu. Di atas kertas tersebut dipasangkan pena yang digerakkan oleh sinyal keluaran detektor sehingga posisinya akan berubah-ubah sesuai dengan dinamika keluaran penguatan sinyal detektor. Hasil recorder adalah sebuah kromatogram berbentuk pik-pik dengan pola yang sesuai dengan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan. Ada beberapa detektor yang digunakan dalam kromatografi gas. Detektor yang berbeda akan memberikan berbagai jenis selektivitas. Detektor non-selektif merespon gas senyawa kecuali gas pembawa. Detektor selektif meresponi berbagai senyawa dengan sifat fisik atau kimia umum, sedangkan detektor umum menanggapi suatu senyawa kimia tunggal. Detektor juga dapat dikelompokkan ke dalam konsentrasi dependent detectors dan mass flow dependent detectors. Sinyal dari concentration dependent detectors terkait dengan konsentrasi zat terlarut dalam detektor. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan sistem kromatografi gas. Untuk kelebihannya, yang pertama, waktu analisis yang singkat dan juga ketajaman pemisahan yang tinggi. Yang kedua, dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Ketiga, gas mempunyai viskositas yang rendah. Keempat, keseimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan juga sensitivitasnya menjadi lebih tinggi. Yang kelima, pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang akan memisahkan hampir segala macam jenis campuran. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kemudian yang kedua, dilakukan tetapi pemisahan di dalam tingkatan ton atau ton sukar dilakukan kecuali jika ada metode lainnya. Yang terakhir, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Kemudian yang kita bahas terakhir adalah aplikasi kromatografi gas termasuk dalam bidang pangan. Kromatografi gas telah digunakan pada sejumlah besar senyawa-senyawa dalam berbagai bidang. Dalam senyawa organik dan anorganik, senyawa logam karena persyaratan yang digunakan adalah tekanan uap yang cocok pada suhu saat analisa dilakukan. Berikut merupakan beberapa kegunaan kromatografi gas pada bidang-bidangnya. Yang pertama, pada polusi udara. Kromatografi gas merupakan alat yang penting karena daya pemisahan yang digabungkan dengan daya sensitivitas dan pemilihan detektor PLC menjadi alat yang ideal untuk menentukan banyak senyawa-senyawa yang terdapat di dalam udara kotor. Seperti gas kromatografi gas jenis Kasigi atau kromatografi gas cair yang dipakai untuk menentukan alkil-alkil timbal, hidrokarbon, aldehid, keton, SO, dan beberapa oksida dari nitrogen dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang klinik. Di klinik, kromatografi gas menjadi alat untuk menangani senyawa-senyawa dalam klinik seperti asam-asam amino, karbohidrat, karbon dioksida, dan oksigen di dalam darah, serta asam-asam lemak dan turunannya, trigliserida, plasma steroid, berberat, dan juga vitamin. Kemudian penggunaannya dalam minyak atsiri. Digunakan untuk pengujian kualitas terhadap minyak permen, jeruk sitrat, dan lain-lain. Analisis kualitatif minyak atsiri terhadap sistem DC didasarkan pada perbandingan puncak pada kromatogram minyak atsiri dengan puncak standarisasi yang dipisahkan dengan kondisi kromatografi yang sama.
Dalam sistem ini menggunakan jenis kromatografi MS yang digunakan untuk identifikasi yang benar dari setiap puncak, idealnya adalah senyawa tunggal yang dipisahkan dari minyak atsiri. Informasi spektroskopi dalam beberapa kasus merupakan alternatif yang tidak dapat dihindari bersama-sama dengan penggunaan indeks retensi dan parameter retensi relatif lainnya. Penggunaan informasi kualitatif saja tidak cukup untuk mengkarakteristik minyak atsiri dengan benar, dan data kuantitatif juga penting. Untuk alasan ini, pemilihan detektor juga penting. Terlepas dari detektor ionisasi nyala, setiap detektor memiliki faktor respon spesifik senyawa. Karena detektor ionisasi nyala atau FID memiliki selektivitas yang rendah, detektor penangkapan elektron LCD digunakan secara selektif mendeteksi senyawa dengan efisiensi elektron yang tinggi. Demikian pula pada detektor massa dan FID yang tidak dapat memiliki respon yang sama. FID dianggap lebih andal dan akurat. Oleh karena itu, GCMC lebih disukai untuk identifikasi kualitatif dalam penggunaan metode DC di bidang minyak atsiri. Kemudian dalam bidang bahan makanan, biasanya DC digunakan untuk menganalisis bahan kimia nonpolar dan semipolar, volatif dan semi-volatil. Tanpa derivatisasi kimia, GC sering digunakan untuk analisis sterol, minyak, asam lemak yang dengan rantai rendah, komponen aroma dan off-flavor, dan banyak kontaminan seperti pestisida, polutan, industri, dan jenis obat tertentu di dalam bahan pangan. Adapun berbagai sampel yang dapat dianalisis menggunakan kromatografi gas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada produk gas alam, kedua ada kemurnian pelarut, yang ketiga ada asam lemak, residu pestisida, polusi udara, alkohol, steroid, minyak atsiri, flavor, dan juga ganja. Selain itu, dalam presentasi kami sertakan contoh pengaplikasian kromatografi gas melalui dalam jurnal Sistem Identifikasi Gas menggunakan sensor surface acoustic wave dan metode kromatografi gas. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Anifatul DKK pada tahun 2014 menjelaskan bahwa banyak metode yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu gas, salah satunya adalah dengan menggunakan metode kromatografi gas. Pada umumnya, kromatografi gas memiliki prinsip kerja yang didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Setiap senyawa akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolarannya. Dalam penelitian tersebut, telah dibuat sistem identifikasi gas yang menggunakan kolom partisi berbahan dasar temon 3000 dan sikarbona, serta gas uji yaitu berupa senyawa organik meliputi asetonitril, metanol, dan juga benzena. Sensor surface acoustic wave digunakan sebagai detektor yang memiliki prinsip kerja yaitu terjadi perubahan frekuensi ketika menyerap suatu gas tertentu, kemudian menghasilkan respon frekuensi yang berbeda-beda untuk setiap sampel gas yang diujikan. Pada pengujian dilakukan analisis tentang pengaruh dan perubahan volume gas uji dalam satuan mililiter terhadap hasil parameter yang didapatkan dari respon yang telah diberikan oleh sensor SAW tersebut atau sensor surface acoustic wave, di mana volume gas uji ini diukur melalui wadah suntikan yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini adalah tabel dan juga analisis dari pengujian gas asetonitril, metanol, dan juga benzena dengan perubahan volume pada suhu ruang pemanas sebesar 800 derajat Celcius dan tegangan yang dipakai pompa sebesar 8 volt. Di situ digambarkan bagaimana kondisi kurva dalam hasil pengujian mengenai gas asetonitril, metanol, dan juga benzena. Dari ketiga percobaan di atas, secara umum terdapat keteraturan waktu retensi antara gas. Gas tersebut pada pengujian ketika volume gas uji sebesar 5 mili, 10 mili, dan juga 20 mili, yakni benzena yang selalu memiliki waktu retensi yang lebih lama, selanjutnya disusul oleh asetonitril, yang terakhir metanol. Pada sistem ini, tekanan pompa pendorong, suhu kolom partisi, dan juga volume gas uji merupakan faktor yang berperan penting dalam pengujian tersebut, sehingga harus ditetapkan terlebih dahulu ketiga faktor di atas agar didapatkan hasil yang akurat. Benzena memiliki waktu retensi yang lebih lama yaitu pada detik ke-294, selanjutnya disusul oleh asetonitril, yang terakhir adalah metanol.
hasil pengidentifikasian gas dengan menggunakan algoritma neutral network telah mencapai nilai keberhasilan sebesar 90%. Keunggulan sistem ini dibandingkan dengan sistem yang dibuat sebelumnya adalah menggunakan sensor SAW atau sensor surface acoustic wave, di mana sensor ini sangat sensitif sehingga senyawa dari gas uji lebih cepat terdeteksi dan menghasilkan perbedaan faktor tensi yang paling tinggi dari pengujian antara senyawa polar yaitu metanol dengan senyawa non-polar yaitu benzena sebesar 44 detik. Kelemahan dari sistem SAW ini adalah menggunakan udara sekitar sebagai gas pendorong, sehingga apabila terdapat suatu senyawa tertentu di mana sensor SAW sangat peka terhadap jenis senyawa ini, maka pembacaan frekuensi tidak terlalu akurat dan membutuhkan waktu lama untuk kembali membersihkan kolom partisi yang digunakan. Baik, telah kami laksanakan presentasi mengenai materi kromatografi gas dengan mata kuliah kimia analitik di program studi teknologi pangan angkatan 2023. Saya Risalatul Fatik Mahmad dan juga rekan saya Siti Farida mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Ibu Amiratul Muniro MSI. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kurangnya penyampaian atau salah kata dalam penyampaian dalam presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.